Yehuda, dari kesalahan menuju garis keselamatan. Nama Yehuda muncul dalam silsilah Yesus bukan sebagai tokoh yang tanpa celah, melainkan sebagai manusia yang penuh noda. Ia adalah anak keempat Yakub, bukan yang sulung, bukan yang paling rohani, dan bukan pula yang paling bertanggung jawab. Namun justru melalui Yehuda, Allah memilih keturunan Mesias. Pada awal kisahnya, Yehuda bukanlah teladan. Dialah yang mengusulkan agar Yusuf dijual sebagai budak demi keuntungan, demi menyingkirkan masalah tanpa menumpahkan darah. Keputusan itu mungkin terasa lebih baik daripada membunuh, tetapi tetap lahir dari hati yang dingin dan penuh iri. Dari tangannya, pengkhianatan menjadi transaksi. Hidup Yehuda kemudian bergerak menjauh dari keluarganya. Ia membangun hidup sendiri, menikah, memiliki anak, dan mengalami kehilangan. Dua anaknya mati karena kejahatan mereka sendiri. Luka demi luka membentuk batinnya hingga satu kisah kelam terjadi bersama Tamar, menantunya sendiri. Dalam ketidaktahuan Yehuda jatuh dalam dosa yang memalukan. Dan ketika kebenaran terungkap, ia tak lagi bersembunyi. Disitulah titik balik Yehuda terjadi. Di hadapan Tamar, Yehuda berkata, "Dia lebih benar daripadaku." Kalimat itu pendek, tetapi berat. Untuk pertama kalinya Yehuda tidak menyalahkan orang lain. Ia mengakui dosanya tanpa pembelaan. Ia tidak lari, tidak mengutuk, dan tidak menutupinya. Pengakuan itu menjadi awal pemulihan. Waktu berlalu, Yusuf yang dahulu ia jual kini berdiri sebagai penguasa Mesir. Ketika saudara-saudara datang meminta gandum dan Benyamin terancam menjadi budak, Yehuda tampil berbeda. Ia tidak lagi mencari untung, tidak lagi mengorbankan yang lemah. Ia menawarkan dirinya sendiri sebagai jaminan, bahkan sebagai pengganti Benyamin. Yehuda yang dahulu menjual saudaranya kini bersedia menjual dirinya sendiri. Di sanalah kita melihat perubahan sejati. Pertobatan Yehuda bukan sekedar penyesalan, melainkan perubahan arah hidup. Dari pengkhianatan menjadi pelindung, dari pencari keuntungan menjadi penanggung resiko. Dari hubungan Yehuda dan Tamar lahirlah Peres, nama yang kelak tercatat dalam silsilah Yesus. Kisah ini bukan kisah yang rapi secara moral, tetapi jujur secara manusiawi. Allah tidak menunggu garis keturunan yang bersih untuk menghadirkan keselamatan. Ia menebus garis yang retak dan mengubahnya menjadi jalan anugerah. Yesus lahir dari garis Yehuda, suku yang pernah berdosa, tetapi belajar bertanggung jawab. Dari Yehuda kita belajar bahwa Allah tidak mencari manusia yang sempurna, melainkan hati yang mau mengakui kesalahan dan berubah. Dalam diri Yehuda, kita melihat harapan bagi diri kita sendiri, bahwa masa lalu yang kelam tidak harus menentukan akhir cerita, bahwa pengakuan yang jujur bisa membuka jalan bagi pemulihan, dan bahwa Allah sanggup menjadikan kegagalan manusia sebagai bagian dari rencana keselamatannya. Karena dari Yehuda yang pernah jatuh, lahirlah Raja yang menebus dunia.